Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy is a lamp unto my Sandarkanlah imanmu pada Allah. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, terkadang saya merasa risih karena ada yang memuji bahwa renungan bagus dan berbagai macam pujian lain. Jujur memang ada rasa bangga dan senang, tetapi saya harus sadar bahwa semua yang baik, yang dikagumi dan menyentuh hati orang, itu hanya karena karya Allah, bukan karena kemampuan saya berbicara atau menulis, karena masih begitu banyak orang yang memiliki kemampuan lebih dari hal sederhana yang saya miliki. Inilah sebuah tantangan dalam karya pewartaan sebagai utusan Allah. Kadang tidak disanjung, kita merasa minder. Sebaliknya ketika disanjung, kita malah lupa diri dan menjadi sombong. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memanggil kita hari ini melalui sabdanya sebagai pewarta firman dan pendengar firman untuk menentukan sikap iman kita dan menyandarkan iman kita hanya kepada Allah. Apapun keindahannya, apapun yang membosankan dan tidak menarik, kalau dilihat dari suara Allah yang mau menghantar kita kepada iman yang benar, maka firman Allah akan tetap mendapat tempat dalam hati kita semua. Paulus dengan penuh kesadaran mengungkapkan tantangan yang ia takuti, yakni agar hanya Kristus yang ia temukan dalam pewartaan ini, dan ia tidak mau agar mengikat hati banyak orang dengan kata-kata indah untuk dirinya. Maksud mengikat di sini adalah menggunakan kata-kata indah dalam pewartaan agar orang kagum padanya, bukan kepada Allah. Seorang pewarta memang perlu menyadari hal ini, bahwa kita mewartakan Tuhan, bukan mewartakan diri kita. Yesus ketika mewartakan di kampung halamannya, ia dikagumi banyak orang, tetapi justru ditolak juga oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Mereka menolak Yesus karena mereka membangun iman mereka di atas hikmat dan keindahan manusia. Dan iman yang dibangun di atas keindahan dan hikmat manusia adalah iman yang rapuh dan seleratif. Saudara-saudariku terkasih, marilah sebagai seorang pewarta sabda Allah, kita sadar bahwa sabda Tuhanlah yang kita wartakan, bukan diri kita. Jika kita berprinsip sabda Tuhan yang kita wartakan, maka pujian tidak akan membuat kita melayang dan lupa diri. Penolakan tidak akan membuat kita minder dan kecewa, serta meninggalkan panggilan hidup kita.
Marilah kita juga sebagai seorang pencari atau pendengar kebenaran firman Allah, dasarkanlah atau sandarkanlah iman kita pada Allah. Jika kita menjadikan Allah sebagai dasar iman kita, maka kita tidak akan banyak tuntutan untuk memenuhi selera kita. Misalkan butuh kata-kata yang wow, bombastis, puitis, logis, dan rasional. Sabda Tuhan itu sederhana, diwartakan oleh manusia dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kita percaya karena Allah, bukan karena manusia dan keunggulannya. Tuhan memberkati kita semua.